Hai guys, seperti biasa di video kali ini gua kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gua bahas di video kali ini datang dari the biggest boy band in the world, BTS, yang lagi-lagi menuai prestasi. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancave di Instagram yang berjudul BTS akan bergabung dengan Presiden Joe Biden di White House untuk membahas anti-Asian hate. Nih si beritanya guys, pada tanggal 26 Mei waktu Korea, The White House telah mengumumkan bahwa grup kelas dunia BTS akan bergabung dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di White House untuk membahas kejahatan kebencian anti-Asia dan merayakan bulan warisan AANHPI. Rinciannya belum diumumkan, tetapi kunjungan artis pop asal Korea Selatan itu akan berlangsung pada tanggal 31 Mei waktu setempat. The White House mengatakan fenomena K-pop global dan grup musik Korea Selatan yang dinominasikan di Grammy Awards, BTS akan bergabung dengan Presiden Biden di White House minggu depan untuk membahas inklusi dan representasi Asia dan untuk mengatasi kejahatan kebencian serta diskriminasi anti-Asia yang telah menjadi isu yang lebih menonjol belakangan ini. Mereka melanjutkan Presiden Biden dan BTS akan membahas pentingnya keragaman dan inklusi serta platform BTS sebagai duta muda yang menyebarkan pesan harapan dan hal positif ke seluruh dunia. Tidak biasa bagi seorang Presiden Amerika Serikat untuk mengundang grup musik individu ke White House. BTS yang telah bermitra dengan UNICEF untuk meluncurkan kampanye Love Myself membuat sebuah kampanye anti kekerasan, dan mereka juga telah tampil di sidang umum PBB. Tampaknya ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran akan meningkatnya jumlah kejahatan berbasis rasial di Amerika Serikat, termasuk pembantaian supremasi kulit putih baru-baru ini di negara bagian New York. The White House telah memanfaatkan tokoh budaya pop untuk menyoroti berbagai masalah sosial. Pekan lalu, Selena Gomez tampil bersama First Lady Jill Biden di sebuah acara untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan mental. Paris Hilton mengunjungi Gedung Putih awal bulan ini untuk berbicara dengan pejabat administrasi tentang advokasinya untuk perlindungan pemuda dalam program perumahan. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, lagi-lagi BTS menuai sebuah prestasi, sesuatu yang gak disangka-sangka, gak dibayangkan akan didapatkan sebuah artis K-pop. Udah pernah diundang di PBB, udah pernah diundang ke Blue House, istana Presiden Korea Selatan gitu. Udah pernah nemenin Presiden Korea Selatan ke PBB gitu. Sekarang mereka diundang ke White House, ke istana negaranya Amerika Serikat. Bingung gak lu? Kalau artis Amerika diundang ke Gedung Putih atau ke gedung atau ke istana presidennya Amerika Serikat, ya wajar gitu. Mereka artis Amerika Serikat. Sekarang yang diundang adalah BTS yang secara tidak langsung adalah artis Korea Selatan. Mereka semua asli orang Korea Selatan gitu. Diundang ke White House sebagai representasi Asia gitu untuk membicarakan Asian hate yang masih terjadi di Amerika. Buat yang nggak tahu, di Amerika itu rasisme tuh sebenarnya masih tinggi. Orang kulit putih masih suka rasis ke kulit hitam, apalagi rasis ke orang Asia gitu. Orang-orang yang sebenarnya ya, Amerika Serikat itu kan sebenarnya guys tanah pendatang. Tidak ada orang asli Amerika Serikat. Orang asli Amerika Serikat itu adalah suku Indian yang dibantai sama para pendatang dari Eropa gitu. Nah, jadi kalau ada orang-orang Amerika yang merasa kami orang asli Amerika, nggak ada itu. Semua orang boleh datang ke Amerika. Kalau kita kita datang ke Amerika terus kita jadi warga negara Amerika, ya kita orang Amerika gitu. Karena Amerika itu adalah tanah pendatang bahasanya gitu. Dan ketika ada rasisme itu kan memang harus diberantas, dan salah satunya adalah bekerja sama dengan BTS yang sekarang jadi representasi. Berarti Joe Biden, Presiden Amerika, juga menganggap BTS ini sebagai representasi Asia terbesar saat ini segitu, sehingga dijadikan atau dibawa untuk rapat gitu, diajak untuk rapat bersama untuk bertemu membahas tentang Asian hate ini gitu. Dan semoga ada keputusan yang baik dari ini, dan sekali lagi salut kepada BTS, sesuatu yang gimana cara ngalahin prestasi BTS kalau kayak gini. Mereka sudah mendapatkan apa yang bahkan tidak terfikirkan oleh orang-orang akan didapatkan oleh artis K-pop gitu. Hebat banget lah BTS, salut banget. Gimana nih tanggapan kalian terhadap berita ini? Silahkan tuliskan di kolom komen ya. Oke, kalau berita pertama datang dari the biggest boy band in the world, berita kedua ini datang dari the biggest girl group in the world. Siapa lagi kalau bukan Blackpink yang sama-sama menuai prestasi juga. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancave di Instagram lagi yang berjudul jadi tamu kehormatan Blackpink diundang Duta Besar Inggris rayakan 70 tahun bertahta Ratu Elizabeth II. Nih si beritanya guys, Blackpink terlihat jadi tamu acara kenegaraan khusus. Hari ini keempat anggota Blackpink terlihat bersama-sama dengan tampilan formal menghadiri sebuah acara resmi
resmi di kedutaan Inggris yang berada di Seoul. Kehadiran Blackpink tersebut merupakan undangan sebagai tamu kehormatan untuk ikut merayakan 70 tahun bertahtanya Ratu Elizabeth II yang diselenggarakan di kedutaan besar Inggris di Seoul. Blackpink diundang untuk menghadiri acara Queen's Platinum Jubilee. Ratu Elizabeth II menjadi raja Inggris pertama yang merayakan Platinum Jubilee setelah 70 tahun mengabdi. Dalam kehadirannya, mereka juga terlihat memberikan sebuah speech perasaan mereka karena telah menjadi salah satu artis yang menerima undangan kehormatan untuk ikut merayakan ulang tahun sang ratu. Blackpink berkata, merupakan suatu kehormatan untuk bersama kalian di hari yang bermakna ini, dan bersulang untuk Yang Mulia Ratu. Duta Besar Inggris untuk Korea, Colin Crooks, mengatakan, saya senang dapat melihat begitu banyak orang secara langsung setelah sekian lama. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Ya, Blackpink diundang ke kedutaan Inggris untuk merayakan 70 tahun bertahtanya sang Ratu Inggris, Ratu Elizabeth II. Sangat mengejutkan karena ini adalah perayaan ulang tahun Ratu Inggris. Biasanya yang diundang adalah pejabat-pejabat, tiba-tiba ini mendatangkan salah satu idol K-pop, salah satu grup K-pop gitu, dan yang diundang adalah sang girl group terbesar K-pop sekarang, yaitu Blackpink gitu. Gue juga bingung Blackpink ngapain di situ ya. Selain ya selamat ratu gitu, ngapain ya? Intinya mereka bahkan sampai sempat dikasih speech gitu dan mereka bangga karena bisa diundang. Keren banget lah Blackpink. Sama seperti BTS, mereka berdua selalu mengukir prestasi gitu. So kita tunggu comebacknya Blackpink yang katanya tahun ini, oke? By the way, kalau kalian lihat foto-foto member Blackpink saat menghadiri acara perayaan ulang tahunnya Ratu Elizabeth itu, rambut Jennie sudah tidak orange guys, dan banyak banget yang DM gua dari semalam yang bilang, "Bang, kan banyak orang waktu foto yang Jennie sama V kemarin bilang bahwa itu nggak mungkin foto baru gitu, itu nggak mungkin foto Jennie sekarang rambutnya orange gitu." Tapi ternyata rambut Jennie memang sudah tidak orange guys. Kalian bisa lihat sendiri di fotonya. Jadi makin banyak yang yang overthinking mengenai rumor yang kemarin. Selanjutnya berita yang ingin gue bahas adalah berita sedih yang datang dari boy group termuda YG Entertainment, Treasure. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancake di Instagram yang berjudul YG Entertainment konfirmasi Treasure akan comeback, namun Bang Yedam dan Masiho akan hiatus. Nih si beritanya guys, menurut YG Entertainment pada 27 Mei, Treasure telah memulai mempersiapkan album baru dengan tujuan untuk comeback musim panas ini. Title track sudah dikonfirmasi setelah menyelesaikan tuning detail seperti rekaman dan latihan koreografi. Syuting video musik akan dimulai. Detail spesifik seperti informasi lagu atau jenis album belum diumumkan, tetapi YG menjelaskan bahwa mereka mulai mempersiapkan lebih awal karena mereka memiliki proyek besar yang menunggu mereka untuk merayakan ulang tahun kedua pada bulan Agustus. Bahkan selain berbagai aktivitas lagu baru, Treasure berencana untuk meningkatkan jumlah pertemuan dengan penggemar global secara signifikan. Dimungkinkan untuk menantikan konser domestik kedua menjelang tur arena di 6 kota di Jepang yang dimulai pada akhir tahun. Karena Treasure telah berjalan dengan kecepatan penuh sejak debut mereka, ada satu berita yang mengecewakan. Untuk saat ini, Treasure akan berpromosi sebagai grup beranggotakan 10 orang dengan Choi Hyun Suk, Jihoon, Yosi, Junkyu, Yoon Jae Hyuk, Asahi, Doyoung, Haruto, Park Jong Woo, dan juga So Jung Hwan. Bang Yedam memutuskan untuk fokus belajar musik untuk jangka waktu yang belum diketahui, sesuai dengan pendapatnya bahwa ia ingin lebih memperkuat kemampuan produksinya sebagai seorang seniman. Masiho di sisi lain kini berada di Jepang dengan keluarganya dan akan hiatus karena alasan kesehatan. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Siap, ada berita baiknya, ada berita kurang baiknya, atau berita yang cukup bikin sedih. Berita baiknya adalah Treasure katanya akan segera comeback. Title tracknya sudah jadi, mereka sudah rekaman, tinggal syuting musik video gitu. Dan katanya ini akan dibuat atau akan dipromosikan lebih awal nanti karena ini adalah proyek besar untuk ulang tahun kedua mereka pada bulan Agustus. Jadi mungkin comebacknya di bulan Agustus. Sekarang Mei, berarti ada 3 bulanan lagi gitu. Dan katanya Treasure juga akan meningkatkan pertemuan dengan penggemar. Berarti akan ada konser, dan salah satunya adalah konser domestik di Jepang yang sudah dikonfirmasi. Mari kita doakan akan ada konser juga di berbagai negara, termasuk negara kita Indonesia gitu. Cuman ada satu berita kurang menyenangkannya atau berita sedihnya, bahwa Bang Yedam dan Masiho tidak berpartisipasi di comeback kali ini gitu. Yap, Treasure seperti yang diberitakan tadi hanya akan berpromosi dengan 10 orang saja. Yang pertama adalah Masiho. Masiho katanya tidak ikut karena Masiho ini sedang ada alasan kesehatan gitu. Jadi Masiho ini ada di Jepang sekarang bersama keluarganya dan tidak bisa ikut promosi dulu. Kenapa Bang Masiho sakit apa? Nggak tahu gue, tapi yang jelas itu dari YG-nya, itu berita dari YG-nya bahwa Masiho tidak bisa ikut karena alasan kesehatan. Yap, harus diakui jadi idol itu capek banget guys. Capek fisik, capek mental, capek hati gitu. Jadi
kesehatannya bisa 3 tuh, bisa antara bisa 2 tuh maksudnya, bisa kesehatan fisik atau kesehatan mental gitu. Doakan saja, gue belum tahu sampai sekarang. Mari kita cek fanbase atau portal-portal berita, siapa tahu dikasih tahu apa sakitnya Masihho gitu, kenapa sampai dia harus hiatus dulu gitu. Tapi mari doakan Masihho segera sembuh dan bisa berpromosi lagi bersama member Treasure. Dan satu lagi member Treasure yang akan hiatus adalah Bang Yedam. Yap, kalau kalian udah lama ngikutin gue, kalian pasti tahu banget kalau bias gue di Treasure adalah Bang Yedam. Gue sering banget menjuluki Bang Yedam ini suara surga karena gue suka banget cara menyanyinya Yedam, gue suka banget suaranya, gue suka banget vokalnya Yedam. Tapi menurut YG, Bang Yedam memutuskan untuk fokus belajar musik dulu untuk jangka waktu yang belum diketahui. Jadi kita belum tahu bakal sampai kapan gitu. Dan katanya ini sesuai dengan pendapat dia bahwa dia ingin memperkuat kemampuan produksinya sebagai seniman gitu, kemampuan memproduksi musiknya gitu. Jadi Bang Yedam yang memutuskan untuk hiatus dulu dari Treasure karena dia pengen belajar musik supaya dia lebih jago lagi, bahasanya lebih hebat lagi dalam memproduksi musik. Karena Yedam ini memang seniman banget kan anaknya gitu. Cuman yang sedih adalah waktunya belum diketahui sampai kapan. Bisa jadi beberapa bulan, bisa jadi setahun, bisa jadi 2 tahun gitu. Kita doakan aja lebih cepat hiatusnya gitu, lebih cepat selesai hiatusnya gitu. Tapi memang ini 2 kehilangan banget. Kita tahu Masihho adalah salah satu dancer terbaik di Treasure dan Yedam adalah main vokal. Yedam Cio baru Treasure baru banget debut rasanya. Gue walaupun mereka udah mau 2 tahun, tapi rasanya kayak baru kemarin karena efek pandemi kali ya. Rasanya baru kemarin mereka tuh debut gitu, terus tiba-tiba 2 orang ini harus hiatus dulu dan promosi sama 10 member. Yap, 10 member sih masih banyak gitu, cuman tetap ada rasa sedihnya. Dan gue nerima banyak banget DM nih sore ini dari berbagai followers gue yang merupakan teme dan pada bilang, "Bang, gue nangis, Bang, gue lemes, gue sampai susah ngapa-ngapain nih." Ada yang bilang, "Bang, gue di grup chatnya Treasure pada nangis semua ini, Bang." Yap, gue harus bilang bahwa nggak apa-apa, nangis lah, nangis dulu aja sepuas kalian. Keluarin aja semua air mata kalian karena gue tahu kalian pasti sedih banget mendengar berita ini gitu. Tapi nanti kalau udah selesai nangisnya, udah selesai sedih-sedihannya, yuk semangat lagi karena masih ada 10 member yang akan comeback dan butuh dukungan kalian gitu. Jadi hari ini nangis dulu aja, nggak apa-apa. Gue tahu banget perasaan kalian seperti apa gitu karena kalian pasti pinginnya Treasure ini lengkap kan gitu. Tapi ini adalah keputusan yang datang dari Bang Yedamnya sendiri dan juga Masihho itu ada alasan kesehatan dan tentunya kesehatan Masihho gue yakin Teme pasti sangat sayang kepada seluruh member Treasure dan pasti bisa menghargai keputusan Bang Yedam yang ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi sebagai seniman dan juga sangat sayang kepada Masihho dan pasti pinginnya Masihho sehat dulu untuk bisa berpromosi lagi bersama member Treasure yang lain gitu. Jadi ya, sekali lagi kata gue, nggak apa-apa nangis dulu aja. Kalau kalian nangis 2 hari kek 3 hari nggak apa-apa, nangis dulu aja gitu. Tapi abis itu inget nanti akan ada 10 member yang comeback dan butuh dukungan kalian lagi gitu. Jadi sedihlah dulu, tapi abis itu semangat lagi, dukung semuanya ya. Dukung Yedam yang lagi belajar musik untuk jadi lebih baik lagi kan demi Treasure juga. Dukung Masihho supaya cepet sembuh, supaya hilang penyakitnya gitu, supaya sehat lagi dan juga dukung 10 member yang akan berpromosi membawa bendera Treasure, oke? Jadi segitu aja yang mau gue bahas. Kalau kalian punya komentar terhadap berita Treasure ini silahkan tuliskan di kolom komen. So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini seperti biasa silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau kalian belum subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.